Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu, Dukcapil Prima Indonesia Maju. Perkenalkan, saya Aswanur SOSMSI. Saat ini adalah Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Saya adalah salah satu reformer dari PKA Angkatan 1 yang diselenggarakan oleh PPSDM Kemendagri Regional Makassar tahun 2024. Saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu bagaimana kondisi pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil Kabupaten Wajo pra aktualisasi dari aksi perubahan yang oleh reformer beri judul Pada ID 24/7 yang merupakan akronim dari Pelayanan Terbatas Administrasi Kependudukan Berbasis Digital ID selama 24 jam setiap hari. Bagaimana kondisinya? Yuk kita saksikan bersama. Sebelum aksi perubahan pada ID 24/7 hadir, pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil Kabupaten Wajo dihadapkan pada beberapa tantangan seperti kurangnya akses layanan administrasi kependudukan karena hanya tersedia di Dukcapil dan beberapa kantor kecamatan. Hal ini tentunya menyulitkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil untuk mengurus dokumen kependudukannya seperti lansia dan disabilitas. Selain itu, antrian panjang dan waktu yang lama sehingga memungkinkan masyarakat harus antre berjam-jam untuk mengurus dokumen kependudukan. Hal ini menyebabkan frustasi dan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan akhirnya menuai sorotan dari media. Dari pantau media tribuntimur.com, antrian panjang di hari pertama kerja pasca libur bersama Idul Adha 2024, di mana para Kasis Polri dan TNI memadati ruang tunggu pelayanan dan meja pengumpulan berkas layanan. Selanjutnya terkait akurasi elemen data, lembaga mitra kerja Dukcapil seperti BPJS Kesehatan masih mengeluhkan banyaknya bayi baru lahir yang tidak bisa diupdate NIK-nya. Hal ini menyebabkan kerugian bukan hanya di pihak pemerintah daerah, tetapi juga di pihak masyarakat itu sendiri. Dan terkait dengan kualitas data kependudukan pun tidak luput dari sorotan berbagai pihak. Contohnya saat Pilkades yang diselenggarakan beberapa bulan yang lalu, beberapa pihak mengeluhkan tidak akuratnya data yang dimiliki oleh penduduk yang berujung pada sengketa Pilkades di peradilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan aksi perubahan pada ID 24/7, kami akan jelaskan bagaimana pelaksanaan dari setiap milestone yang ada. Perlu kami sampaikan bersama bahwa di aksi perubahan pada ID 24/7 itu terdapat 5 milestone, di mana setiap milestone itu terbagi atas beberapa kegiatan. Seperti yang terpampang di belakang saya ini, untuk memudahkan daripada setiap kegiatan yang akan kita laksanakan, yang akan dilaksanakan oleh tim kerja efektif, maka reformer membuat milestone seperti ini. Milestone ini sengaja reformer simpan di ruang kerja reformer untuk sebagai alat kontrol sampai di mana nantinya kerja tim efektif. Di milestone pertama ini terkait dengan terwujudnya kesepahaman dengan mentor, dukungan internal dan eksternal pada ID 24/7. Ini ada 3 kegiatan di dalamnya. Pertama adalah konsultasi dengan mentor, melakukan pertemuan dengan stakeholder, kemudian melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal. Seperti apa progres atau proses dari setiap kegiatan yang ada di milestone pertama ini, kita saksikan bersama video dari setiap program tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dari bidang pelayanan pendaftaran penduduk, hari ini kita rapat internal terkait dengan rencana aksi perubahan yang akan saya gagas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tahun ini. Jadi nanti ini akan dijelaskan beberapa hal terkait, pertama dari kondisi awal apa yang terjadi di dinas kita. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang terungkap dari apa yang terjadi di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil hari ini. Jadi ini ada kondisi saat ini terkait dengan pelayanan pendaftaran penduduk, kemudian ada kondisi ideal yang diharapkan. Jadi nanti dari sini akan muncul apa yang akan dikerjakan. Ini adalah ikhwal latar belakang dari munculnya aksi perubahan yang kami beri judul adalah pada ID 24/7. Jika lebih merunut ke sini, berdasarkan analisa-analisa yang kami lakukan, ini adalah hal mendasar pertama yang mendasari terjadinya ini. Pertama adalah capaian kinerja penyelenggaraan administrasi yang tidak tercapai. Ini ada perekaman KTP, kemudian ada kepemilikan KIA dan sebagainya. Kemudian ada juga data dari BPJS Kesehatan yang beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, Ibu Ani sempat ikut di BBC ini terkait dengan rapat koordinasi terkait dengan BPJS dengan Dukcapil, kemudian pemangku kepentingan yang lain. Kemudian ini terkait dengan pelayanan yang membludak, pelayanan yang diserbu oleh warga, sehingga ini adalah masalah-masalah yang akan dipecahkan melalui pada ID 24/7 ini. Cara nunggu sih. Aku tangan ini. Jalan. Tambahnya di kakak. Nah, ini yang saya mau jelaskan tadi. Nah, dari diagram fishbone ini adalah persoalan-persoalan yang ada di belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk, mulai dari kurangnya sistem keamanan data, kemudian layanan yang masih menggunakan sistem buka tutup, kemudian kurangnya integrasi dengan sistem pemangku kepentingan. Jadi yang warna-warna merah ini adalah sesuatu yang terjadi di kantornya kita, terutama terkait dengan pelayanan pendaftaran penduduk. Dari analisis fishbone ini kemudian muncullah juga terkait dengan pada ini 24/7. Nah, karena inovasi ini menggunakan IKD sebagai layanan, tentunya hal pertama yang harus dilaksanakan adalah terkait dengan meningkatnya penggunaan IKD bagi penduduk, karena penduduk yang menggunakan layanan ini sebelumnya harus terintegrasi dengan IKD-nya. Jadi penduduk harus mengaktifasi IKD sebelum masuk ke layanan ini dengan pada ini. Makanya kami punya tagline untuk inovasi ini adalah user friendly, artinya mudah digunakan. IKD ini KDP-nya terinstall di HP penduduk. Jadi bagi penduduk yang memang familiar untuk menggunakan IKD, yang menggunakan HP, bisa menggunakan layanan terbatas karena yang menggunakan layanan ini adalah itu yang sudah masuk ke karena layanannya dia menggunakan IKD. Terus
Play Store tuh. Ada di Play Store. Siap. KD-nya kan dia pelayanannya melalui KD. Jadi di Play Store itu menunya apa namanya? Menunya identitas kependudukan di sana. Oh, di Play Store nanti sub menunya ada pada ID. Tidak tuh. Kan itu KD itu adalah program pemerintah. Oke. Jadi tapi di dalamnya KD itu ada layanan. Ada 9 layanan. Jadi karena KD itu adalah program pemerintah, jadi SPBN. Hari ini di Kabupaten Wajo itu tidak banyak digunakan. Itu tidak banyak diaktifasi KD-nya karena kenapa mereka perlu merasakan manfaat. Jadi yang operasional PDD siapa jadinya? Kantor Baik KD. ya, karena penduduk melakukan pelayanan melalui KD, nanti verifikasi dan TT-nya melakukan Ya, untuk ke kantor seperti ada. ya. Mana yang Kalau saya pun karena petunjuk pos kemarin itu sama coachnya? saya dengan Pak Yardo Beda. tidak ada. Kita siapa coach? Saya dengan Pak Dr. Pak sama dengan Pak Hukum Pak. ya. Terus petunjuknya kemarin ketika konsultasi itu saya stakeholdernya itu saya kasih masuk ke Pak petunjuk beliau hapus itu karena tidak jangka panjang dari Pak terkait nanti karena untuk ini pun kan ini dia melibatkan tugas registrasi desa hanya PKS Indah Putri Indriani penguji. penguji pun. Nah, terus Jadi katanya nanti Pak PJ sudah terlibatnya di jangka panjang terkait program bupatinya. jangka pendeknya adalah Jangka pendeknya adalah stakeholder pun BPJS. oke, itulah yang disarankan. Disarankan seperti Tidak perlu pakai tanda tangan. itu tidak perlu pun karena kamu juga fokus tanda tangan kalau tidak diikuti saran saya tidak kasih masuk. Tapi kan kalau bisa telepon pengujinya Siap. supaya tanda tangan. Foto pesawat kayak kemarin. Siap pun. Jadi ini bagaimana jadinya? Hanya foto barang bukti. Siap. Dan saya mau izin sama kita pun di saya ada patron di majalah katalog terkait dengan dari hal pemerintahan. Belum setuju itu saya lanjutkan kalau ada koreksi. Ya enggak apa-apa. Jadi saya tanda tangan ini. Tidak kemarin kan ada nanti yang bagus. Ini jeleknya. Enggak. Konsep. Kalau ada bagus, kontennya jelek kan? Siap. Jangan lupa ya. Oke, nanti udah dipoto kan? Oke, nanti tinggal ini tanda tangan ini ya. Siap. Inilah bukunya. DPJ pun laporannya. Laporan ya, yang dari sini. Berbeda. Kalau Ini beda lagi kan? Iya, ini kata di katalog. Katalog, Kalau- kan? Kalau di laporan Laporan. Ini sudah jadi. sudah jadi. Ujian loh berarti ini. Tapi sepertinya printernya minjam nih. Iya. Printer kantor Di kayaknya. kantor pun. Pantas Ya. ada hasilnya. Karena memang pun ini aksi perubahannya memang mau budgetin. Nah, karena itu ini. Iya. Wah, bergaris-garis nih. Oke, jadi ini silahkan dilanjutkan. Berarti kan nanti nunggu tanda tangan yang dia. Itu katalognya. Ya. Kan saya tanpa sebagai apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Batara Livu, PJ Bupati Wajo, mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang diinisiasi peserta PKA Angkatan 1 tahun 2024 PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
angka. Iya, Ini bagus ada itu. angka 24 Dan ada logonya itu. Itu ada brandnya. Ini bagus ini karena 24/7 nih, 24 Iya, hari 24 jam. 24 jam selama Selama sehari. sehari. Betul. Dia tidak tidur ini. Tidak tidur. Mudah-mudahan di sini sehat walafiat. Ada di bawah kan, tunggu mah dulu. Oh, kenapa ada terbatasnya? Karena semua yang mau mengakses layanan ini harus punya IKD dulu. Oh, itu yang terbatasnya Ya, ya. itu yang terbatas. Jadi memaksa masyarakat untuk melakukan IKD. Jadi kalau nanti sudah ada IKD-nya semua. Semua itu yang Hilang sebelum terbatas. Hilang Hilang nanti. ini terbatasnya. Ya, hilang terbatas. Tapi targetnya kapan? Targetnya ini kan ini 5 desa. Yang Nah, targetnya kalau sudah hilang ini kata-kata terbatasnya. 90.000. Ini kan Jadi tahun ini kalau 30%. dua kali kepala dinas pensiun. Dua kali baru bisa. Ini baru 18.000. 1.000 nih, tidak ada ini. Anu tak dulu. Kata-kata. Lihat tahu mah tengah lihat tahu mah jual. Ada coba terakhir. Tadi kan orang Iya, dari pagi saya di sini. Kalau kamu itu baru bilang namanya bayi ini, ini. Oh ya, Kan kalau di BPJS nggak ada persoalan dengan data BPJS. Sama ya. Tersinkronisasinya. Ah, iya iya. Tapi nanti kalau tugas ada di Ada sih. Nah, Jadi iya. yang ikut masuk Ada. itu nih. Oh iya. Kan nampak sekali buat aplikasi. Siap siap. Setelah dikasih nanti ada pelayanan. Ah, iya iya. Tidak lagi formulir kalau dicari nama ini formulir terus baru diisi. Kalau baru dia di dalam ya tinggal Ada ya. Oh iya, bisa kami mau nanti. Biasanya kalau nggak habis gitu. Oh iya, saya tadi ya. Karena biasanya kan ada di jadwal biasanya terus saya masih kontrol sama Rizky sama mereka. Jadi itu makanya ketika kita sering bidan kan jadi mahal. Tadi oh iya, oh iya, tanya
Teman-teman, saat ini kita telah melewati milestone pertama, di mana milestone pertama itu merupakan titik penting dalam perjalanan aksi perubahan kita. Milestone pertama juga merupakan fondasi yang kokoh untuk melangkah ke milestone berikutnya. Nah, di milestone kedua, teman-teman, yaitu terbentuknya tim kerja internal dan eksternal pada ID 24/7. Di milestone kedua ini terdapat 5 kegiatan untuk mencapai tujuan daripada milestone kedua ini. Kegiatan pertama yaitu melakukan identifikasi personal tim, kemudian melakukan rapat pembentukan tim efektif. Kegiatan ketiga adalah menyusun rencana kerja, pembagian tugas, dan mekanisme kerja tim efektif. Kemudian kegiatan keempat adalah penetapan tim efektif, dan terakhir adalah pelatihan singkat kapasitas tim kerja efektif. Bagaimana wujud dari kelima kegiatan yang ada di dalam milestone kedua itu? Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sekretaris yang saya hormati, Bapak Jenderal Sipil, yang saya hormati, hari ini kami akan melakukan identifikasi tim efektif yang akan digunakan dalam rancangan aksi perubahan untuk pada ID 24/7. Izin Bu Sekretaris, dari nama-nama yang ada, pejabat yang ada di Dukcapil, mulai dari PNS dan non-PNS, kami ingin meminta masukan dari Ibu Sekretaris, dari Pak Kabid, kemudian dari tim teknis, siapa-siapa yang bakal calon yang akan masuk dalam tim efektif yang nantinya akan membantu kami dalam implementasi aksi perubahan ini. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu Sekretaris untuk melakukan identifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi banyak ini kepada Bapak Kepala Bidang Dapur. Ini langkah awal untuk kegiatannya di PKA Latin 3 untuk identifikasi tim kerja yang efektif. Kalau saya, ini di organisasi kita ini ada 25 orang untuk ASN ya. Untuk PNS ada 25 orang dan untuk non PNS-nya ada kurang lebih 32 orang. Jadi untuk efektifnya, kalau menurut saya untuk rancangan susunan tim kerja efektif pada ini 24/7 itu bagusnya kita lihat masing-masing bidang teknisnya, mana kita anggap bahwa ini berkompeten dalam kegiatan ini, itu yang kita angkat sebagai pertama ada naskah perjanjian kerjasamanya, berpotensi di bidang teknis yang bisa membantu kita di kegiatan itu. Nah, itu yang kita rekrut di Pokja 1, Pokja 2. Kita mau bentuk berapa Pokja ini? Ada 3 Pokja. Ada 3 Pokja. Nah, kita lihat di Pokja yang pertama yang mendukung di bidang kerjasama, kita bisa ambil di tim di bidang PDIP. Nah, itu bisa di tim Pokja 1. Yang di sana ada Ibu Fatmawati, ada Pak Alman Hidayat, dan ada Ibu Adiani. Bisa tidak di sini? Oh iya. Nah, ada Pak Agustan. Ya, ini sudah bagus ini. Ada ya. Ini di Pokja 1 sudah bisa 4 orang ini. Kemudian di Pokja 2 bidang pengelolaan. Di Pokja 2 ini saya rasa ini nantinya. Nah, yang dia bisa langsung action nantinya di tim teknis di lapangan, bisa langsung eksekusi kegiatan kita, apa yang kita rancang, apa aksi kita. Ini di Pokja 2. Pokja 2
Hari ini kita telah mencapai tahap tengah atau tahap ketiga dari milestone jangka pendek yang ada dalam aksi perubahan pada ID 24/7, di mana milestone ketiga ini bisa dianggap sebagai suatu kemajuan yang menjadi bukti nyata dari progres yang telah dilaksanakan oleh reformer bersama tim-tim kerja efektif. Di milestone ketiga, yaitu tersedianya sistem pada ID 24/7, memiliki 4 kegiatan dalam rangka bagaimana terwujudnya dari sistem pada ID 24/7 ini. Kegiatan pertama adalah penyusunan SOP dan SP dari pada ID 24/7 yang merupakan tata kerja, tata urutan nanti daripada pelayanan daripada 24/7 ini. Dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama dengan petugas registrasi desa. Kegiatan ketiga adalah pelatihan penerapan pada ID 24/7 kepada tim efektif dan petugas registrasi desa. Ini merupakan kegiatan yang sesungguhnya menjadi inti dari kegiatan ini. Karena kenapa? Ketika pelatihan ini tidak berhasil, maka boleh dianggap apa yang telah dicapai di 2 milestone sebelumnya ini tidak akan bisa kita hitung. Kemudian di kegiatan keempat adalah melakukan uji coba pada ID 24/7. Uji coba ini melibatkan tim efektif dan petugas registrasi desa. Untuk uji coba dan sebagainya di milestone ketiga dapat kita saksikan melalui tayangan berikut ini. Setelah melewati 3 milestone sebelumnya, tibalah kita saatnya di milestone keempat. Di milestone keempat ini sesungguhnya membutuhkan kerja keras daripada teman-teman dari tim kerja efektif dan petugas registrasi desa. Di milestone keempat juga merupakan milestone yang menandakan bahwa kita hampir mencapai titik akhir daripada perjalanan dari milestone jangka pendek ini.
Di milestone keempat, yakni terwujudnya pada ID 24/7 dengan 3 kegiatan di dalamnya. Pertama adalah rapat persiapan sosialisasi penerapan pada ID 24/7 dengan tim efektif. Kegiatan kedua adalah sosialisasi kepada penerima manfaat dan stakeholder eksternal. Dan kegiatan ketiga adalah melakukan pelayanan melalui pada ID 24/7 yang merupakan kolaborasi daripada tim kerja efektif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan petugas registrasi desa. Di milestone keempat ini pula nantinya akan ditampilkan bagaimana kerja-kerja keras dari teman-teman yang ada di desa maupun dari teman-teman yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti yang akan kami tayangkan berikut ini. Kemudian menjadi tidak bisa digunakan lagi, dinonaktifkan. Bagaimana kesian nasibnya bayi-bayi ini yang sudah terdaftar, akhirnya putus pelayanan kesehatannya. Hanya persoalan NIK yang tidak bisa diupdate. Nah, melalui aksi perubahan yang kami angkat itu, kami angkat dulu, kayaknya tidak bisa saya tampilkan. Ini adalah fitur dari IKD. Ada beberapa hal kelebihan daripada IKD. Yang tanya aplikasi tidak dapat di screenshot. Misalnya nanti muncul tampilan KK atau KTP di HP-nya Bapak Ibu, tidak bisa di screenshot untuk mengirim. Karena kenapa dia punya media untuk membaca barcode itu. Tidak sama dengan aplikasi-aplikasi lain, bisa di screenshot baru dikirimkan ke orang lain. Ini tidak. Dia itu berjaga ulang setelahnya. Jadi kami memang nanti kelebihannya juga ini IKD adalah bahwa satu anggota keluarga saja, kepala keluarga misalnya yang menginstal IKD, kalau di dalamnya ada 6 anggota keluarga, maka bisa menggunakan semua layanan itu. Bisa menggunakan. Karena alasannya, kemudian IKD ini bagi yang telah berusia 17 tahun ke atas, yang telah memiliki KTP. Di rumah sakit Bapak Ibu, puskesmas. Berapa lama mereka sejak melahirkan sampai dia keluar dengan bayinya? 3 kali 24 jam, 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Artinya kita ada waktu. Kita ada waktu karena kenapa? IKD ini ketika pertama kali didaftarkan untuk melakukan pelayanan, ini masih banyak juga kejadian ada yang langsung bisa melakukan.
Teman-teman, hari ini kami akan mengumumkan dengan bangga pencapaian dari seluruh milestone yang ada, mulai dari milestone pertama hingga milestone keempat. Di milestone kelima, terkait dengan terwujudnya peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk melalui pada ID 24/7 di 5 desa kelurahan Kabupaten Wajo. Ada 3 kegiatan inti daripada milestone ini. Pertama adalah persiapan launching, kemudian dilanjutkan dengan launching, dan terakhir adalah monef dan penyusunan RTP pada ID untuk jangka menengah. Dapat kami sampaikan bahwa di seluruh tahapan milestone yang ada ini untuk jangka pendek, kami tidak hanya mencapai target, tetapi juga melebihi harapan dari apa yang telah dilaksanakan oleh teman-teman tim kerja efektif bersama petugas registrasi desa. Apa yang membuat kami bangga, apa yang melebihi target itu, jika sebelumnya di milestone kelima atau di tujuan jangka pendek dari pada ID 24/7 itu hanya ditargetkan 5 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Wajo. Tetapi apa yang terjadi teman-teman, bukan hanya 5 desa kelurahan yang ikut dalam kegiatan ini, tetapi dari 5 menjadi 10 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Wajo. Plus 2 puskesmas, ditambah PMB Sayang Ibu, Pondok Bersalin Mandiri Sayang Ibu, kemudian ditambah lagi partisipasi atau kerja-kerja ikhlas dari teman-teman dari Puskesos, Dinas Sosial, kemudian ada PIPP dari BPJS Kesehatan Kabupaten Wajo yang ikut dalam kegiatan atau ikut dalam aksi perubahan pada ID 24/7, di mana tagline yang kami usung adalah user friendly. Artinya pada ID 24/7 itu mudah digunakan oleh masyarakat dalam mendapatkan dokumen administrasi kependudukannya. Apa yang kami sampaikan dapat kita lihat bersama melalui tayangan berikut ini. They not the macho like Randy. They chop it, throw out to the granny. These niggas
Kerja perubahan organisasi yang terjadi setelah implementasi aksi perubahan 24/7. Dapat kami sampaikan bahwa melalui aksi ini kita dapat melihat bahwa di kondisi pelayanan yang ada, teman-teman di tim kerja efektif pada ID 24/7 bisa melakukan cross check pelayanan melalui notifikasi ini. Contoh saja misalnya di pelayanan online Dafduk hari ini tidak ada permohonan. Kemudian di pencatatan sipil, di pencatatan sipil ada dua permohonan yang masuk pada hari ini. Inilah nanti akan menjadi panduan dari teman-teman operator dari tim efektif untuk melakukan verifikasi, kemudian melakukan TTE tanda tangan elektronik melalui layanan pada ID 24/7 itu. Dapat kami tampilkan pula bahwa kondisi hari ini per 15 Juli 2024 terkait dengan permohonan cetak kartu keluarga. Permohonan cetak kartu keluarga ini dapat kita lihat bahwa seberapa banyak yang menggunakan layanan pada ID melalui layanan dokumen kependudukan melalui pada ID ini. Ini seperti ini tampilannya, bahwa di periode 15 Juli 2024 sudah ada 350 data yang melakukan permohonan. Jika sebelum aksi perubahan ini tidak mencapai sebesar ini, hanya sekitaran 50 atau 70-an permohonan yang masuk. Tetapi setelah adanya implementasi aksi perubahan ini ada perubahan drastis selama kurang lebih 3 minggu terakhir. Ini baru dari sisi permohonan kartu keluarga. Kemudian dari untuk permohonan cetak biodata, posisi hari ini ada 144 data. Artinya ada 144 penduduk yang mengajukan layanan melalui pada ID 24/7 ini. Kami sampaikan kembali bahwa pada ID 24/7 itu menggunakan IKD, Identitas Kependudukan Digital, sebagai kendaraan untuk pelayanan. Saya Sultan, ADB di Sukcapil Kabupaten Wajo, sekaligus tim efektif daripada inovasi pada ID 24/7. Jadi yang saya perlihatkan di sini adalah data terkait dengan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, yang mana merupakan aplikasi yang digunakan dalam inovasi 24/7. Jadi dalam rentang waktu 2 bulan, aktivasi IKD ini sangat signifikan, yang mana pada bulan-bulan sebelumnya itu berkisaran hanya 50 sampai 100 per bulan, dan setelah kita cross check datanya dari 2 bulan terakhir ini kurang lebih 1.500-an yang sudah aktivasi IKD, di mana ini sangat signifikan sekali. Pada ini 24/7, pada ini 24/7, pada ini 24/7. Terima kasih Dukcapil, terima kasih pada ID 24/7. Kami telah menerima akte kelahiran anak kami.